Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Senang sekali kita bertemu lagi di kanal YouTube ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 30 ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, teks ini bercerita tentang nubuatan Yeremia kepada bangsa Israel yang waktu itu sudah dibuang ke Babel, dan kali ini Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Tuhan sudah mendengar doa-doa mereka. Mereka sudah sadar akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada bangsa itu melalui Yeremia, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Bangsa Israel akan seperti dahulu kala, umat pilihan. Karena Tuhan memang mengasihi bangsa Israel. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Meskipun memang Tuhan menghukum, tapi tidak semuanya benar-benar dihukum. Selalu ada saja yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk meneruskan nantinya bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik renungan kita adalah Tuhan pembela kita. Memang Tuhanlah pembela bangsa Israel. Ketika mereka dijajah dan kini mereka kembali, Tuhan membela mereka. Membela dari bangsa Babel dan dari bangsa-bangsa yang lain. Sungguh luar biasa Tuhan membela bangsa Israel. Tapi pembelaan Tuhan agak berbeda dengan pembelaan yang dari dunia ini. Mereka mati-matian untuk melakukan segala cara untuk membela orang yang dibela. Tapi kalau Tuhan jelas bahwa kalau memang bangsa Israel salah, dia akan dihukum. Tetapi Tuhan yang mengasihi, dia juga mau berkorban sama seperti saat ini. Yesus Kristus, dia datang ke dunia untuk menebus kita. Itu adalah bagian pembelaan dari sorga. Dan yang kedua, pembelaan ini bahwa dia akan menuntun bangsa itu agar tetap berjalan di jalan Tuhan kembali. Mereka akan dipulihkan seperti dahulu kala. Hidup dalam aturan dan kehendak dan rencana Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, berbeda dari dunia ini bisa jadi. Kadang orang yang dibela itu gak tahu kita salah benar, atau dia dibiarkan begitu saja setelah dibela, mengulang kejahatannya kembali. Kalau ini tidak, dia akan tetap mengarahkan bangsa Israel itu supaya tetap berjalan di jalan Tuhan. Tuhan pembela, apakah dia membela kita saat kita berada dalam penderitaan, dalam saat kita dilecehkan orang, dibuat rupa-rupa hal yang tidak baik? Itu juga bisa terjadi. Tuhan membela kita. Tidak dibiarkan kita, anak-anak Tuhan, mengalami hal yang seperti itu. Tapi saudara-saudara, dalam hal ini, kita jangan mengharapkan Tuhan Allah seperti superhero yang seperti belakangan ini. Seperti Superman, Batman, atau yang lain. Dan tiba-tiba langsung hadir seperti itu. Bisa jadi saudara-saudara, kita akan mengalami dulu. Kemudian pembelaan Tuhan berbeda. Tapi yakinlah, dia akan membela kita. Tidak akan dibiarkan kita
jatuh terjerembab. Saudara-saudara, hari ini jikalau kita ada yang mengalami berbagai rupa penderitaan atau hal-hal yang tidak baik dari sesama kita, bahkan rekan kerja yang dekat dari kita, saudara-saudara, hari ini Tuhan berpihak kepada orang yang berseru kepada Dia, orang yang takut akan Dia. Dia menjadi perisai kita, menjadi pembela kita. Yakinlah, berdoalah, dan serahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Semoga firman ini menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Engkau adalah pembela kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan kami jatuh terjerembab. Bahkan meski kami melakukan hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman-Mu, tapi ketika kami datang berbalik kepadamu, Tuhan masih mau berkenan menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pembela yang sejati. Bapa di sorga, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan dari-Mu karena berbagai kesulitan yang tengah mereka hadapi, karena ekonomi, karena pekerjaan, karena anak-anak, karena hubungan yang tidak baik dan lain sebagainya. Tuhan, bantulah mereka untuk bisa bangkit, untuk mereka bisa bersemangat, untuk mereka bisa tetap berjalan di jalan Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan juga pada kesempatan ini ya Tuhan, para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, biarlah mereka bersukacita dan bersyukur atas semua yang boleh mereka alami. Tambahkan Tuhan berkat-berkat bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil, di daerah Papua, di daerah Jambi, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Terlebih para pelayan publik, baik itu medis, baik itu para pemberita Injil, dan guru dan sebagainya. Biarlah mereka tetap disemangati untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kesulitan itu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.